Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isla Utami, NIM H44190019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kelurahan Kemang. Sungai Musi tersebar di berbagai wilayah dengan panjang sekitar 720 km dan melintasi kota Palembang. Aktivitas industri seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, aktivitas rumah tangga, maupun aktivitas alami yang masuk ke perairan sungai berpengaruh terhadap biota perairan dan kesehatan. Untuk mengurangi pencemaran air sungai di Kota Palembang, terutama di Kelurahan Kemang Agung, dibutuhkan strategi yang dapat meminimalkan tingkat pencemaran air di permukiman. Permasalahan terutama di Kelurahan Kemang Agung adalah sistem kelembagaan yang ada di saat ini dirasakan belum optimal, sehingga banyaknya timbunan sampah rumah tangga yang ada di lingkungan permukiman dibuang dengan sembarangan. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan terutama terhadap kesehatan masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja komponen analisis IAD dalam upaya pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kabupaten Kemang Agung. Yang kedua, bagaimana keterkaitan stakeholder dalam upaya pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kabupaten Kemang Agung. Dan yang ketiga, bagaimana rezim pengelolaan sumber daya dalam upaya pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kemang Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen analisis IAD dalam upaya pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kabupaten Kemang Agung. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan stakeholder dalam upaya pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kabupaten Kemang Agung. Dan yang terakhir, untuk mengetahui rezim pengelolaan sumber daya dalam upaya pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kabupaten Kemang Agung. Dalam pengelolaan sampah di lingkungan Kelurahan Kemang Agung, terdapat stakeholder. Pelaksanaan tugas dari masing-masing stakeholder terdapat dalam tabel berikut. Stakeholder yang pertama yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, yang bertugas memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk membentuk kelembagaan pengelolaan sampah swakelola. Yang kedua, petugas pengangkutan sampah yang bertugas mengambil sampah bagian tengah jalan maupun di pinggir jalan saja. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat berpartisipasi pada seluruh kegiatan pengelolaan sampah di tingkat RT maupun RW, atau dengan kata lain, setiap masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Yang terakhir yaitu pengelola TPA Sukawinatan, yang bertugas semua sampah yang telah diangkut oleh mobil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang akan diangkut ke tempat pembuangan akhir yaitu TPA Sukawinatan. Analisis capaian kinerja yang dilakukan setiap elemen stakeholder dalam pengelolaan sampah di lingkungan Kelurahan Kemang Agung diukur melalui beberapa kriteria dan indikator. Berikut ini merupakan kriteria, indikator, dan cara pengukurannya. Kriteria yang pertama yaitu keberlanjutan lingkungan, dengan indikator terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan terawat. Cara pengukurannya yaitu dengan kualitatif, dengan cara survei langsung dan wawancara kepada masyarakat terkait dengan keberlanjutan lingkungan, data sekunder. Kemudian ada keberlanjutan kelembagaan, dengan indikator setiap elemen stakeholder menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Cara pengukurannya dengan kualitatif. Yang ketiga yaitu kondisi interaksi antara aktor dan stakeholder. Indikatornya yaitu dengan adanya komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Cara pengukurannya dengan kualitatif. Yang terakhir yaitu keberlanjutan sosial budaya. Indikatornya masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Cara pengukurannya dengan kualitatif. Rezim pengelolaan pada studi kasus pengelolaan sampah swakelola terhadap pencemaran air sungai di Kelurahan Kemang Agung yaitu co-manajemen konsultatif, yang berarti kedudukan masyarakat dan pemerintah hampir sama. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan masyarakat dan masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah, namun segala bentuk keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme kelembagaan yang terdapat di Kelurahan Kemang Agung.
Terkait dengan pengelolaan sampah swakelola, pengelolaan sampah swakelola diawasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kelurahan Kemang Agung dalam pembuangan limbahnya. Dari presentasi tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu dapat dilihat belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan serta kelembagaan pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga strategi yang dapat meminimalkan hambatan tersebut yaitu memberikan kantong-kantong sampah oleh lembaga yang telah dibentuk secara swakelola, agar hambatan tersebut tidak terhambat oleh ancaman, yaitu berupa terbatasnya anggaran pendanaan pengelolaan sampah. Maka strategi yang dapat diterapkan adalah memberikan bantuan fasilitas persampahan berupa gerobak dan motor sampah. Bantuan ini merupakan modal dasar yang disertai peran masyarakat melalui penyediaan tempat antar rumah tinggal atau membuat bank sampah mini di perkarangan masing-masing yang difasilitasi oleh lembaga swakelola yang telah dibentuk. Berikut adalah daftar pustaka dalam pembuatan makalah ini. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.